بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah. Seharusnya ini adalah kata yang kita ucapkan pertama kali kawan-kawan ketika kita melakukan sesuatu atau sedang berinteraksi atau kita sedang ngobrol atau yang lain-lain. Karena memang ucapan hamdalah ini menjadi satu titik rasa syukur paling kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang yang bersyukur itu ketika mendapat nikmat apapun mereka pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan juga salam jangan lupa senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang beliaulah contoh bagi kita semuanya. Beliaulah yang memberikan eh, keseharian beliau biar dicontoh sama para sahabat. Jadi sahabat dulu kemana-mana itu ngintil bahasanya. Kalau bahasa Jawa ya, kalau bahasa Jawa ngintil. Ngikut Rasulullah. Rasulullah ngapain aja ya? Nah, ini diikuti. Rasulullah melakukan apa aja, diikuti juga. Nah, maka kita bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam supaya nanti di akhirat beliau ingat kepada kita, kenal dengan kita. Oh ini umatku ini. Jadi nanti kalau sudah sering bersalawat, insya Allah semoga kita termasuk golongan Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, di waktu ini kita akan bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit tentang waktu-waktu yang dikabulkan atau mustajab doa dan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ya, kawan-kawan, kita ini kan di bulan Ramadan. Sudah lewat beberapa hari. Tapi kita tahu nggak bahwa sebenarnya ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa dan Allah khusus datangi waktu tersebut guna dengarkan permintaan kita semua. Kita minta apa ini? Kita punya masalah apa? Kita punya problem apa? Kita minta sama Allah. Tapi ada waktu-waktu khusus yang memang saat itu Allah benar-benar eh, khusus mendengarkan keluh kesah kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tetapi ada waktu-waktu khususnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Ini yang pertama. Sepertiga malam yang terakhir. Kita udah familiar sekali ya. Kalau sepertiga malam terakhir ini memang waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala langsung turun ke langit bumi untuk mendengarkan doa-doa para hambanya, untuk mendengarkan keluh kesahnya hamba-hambanya. Dan ini dimuat juga dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbana tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'alni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Yang artinya nih, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Bayangkan Allah maha kuasa, Allah maha luar biasa. Mau turun, mau kalau bahasanya Pak Presiden itu blusukan.
Tapi kita nggak boleh membahasakan seperti itu ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi mendatangi hambanya. Kita didatangi sama Pak Presiden aja, wah datang ke rumah saya. Itu Pak Presiden. Coba kalau yang datang untuk mendengarkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih bahagia lagi. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon, pasti akan aku perkenankan. Dan siapa yang minta ampun, pasti akan aku ampuni. Ini hadis sahih ya, sahih Bukhari. Jelas hadisnya hadis yang sahih. Berarti di sini ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala khusus mendengarkan doa-doa kita, khusus mendengarkan permohonan kita. Cuma ya kadangkala namanya seperti malam terakhir yaitu kira-kira jam 1, jam 2, jam 3. Jam-jam sekian itu jam-jam yang susah banget buat bangun. Jangankan buat bangun sholat, bangun melek masih dingin. Nanti aja lah. Biasanya kan kita kayak gitu. Maka ini memang godaan. Godaan gimana caranya biar kita mengalahkan godaan ini. Nanti kalau sudah kita kalahkan, kita ambil air wudhu, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur kita sudah awali dengan sholat 2 rakaat, kemudian bertilawah atau membaca Al-Qur'an. Lalu waktu yang kedua, saat dimana orang berbuka puasa. Kalau kita buka puasa itu cenderungnya kita ngabuburit. Oh, buka puasa yuk kemana? Sama teman-teman yuk. Atau guys ada menu baru ini di UMS. Nah, ayo ke sana ke sana. Misalnya kayak gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa saat-saat berbuka itu sebenarnya saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa. Ini nih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Anna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turadu. Yang artinya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Kita garis bawahi, enggak ditolak. Kalau kita minta, terus kemudian langsung dikasih, pasti senang. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ini saat mau buka. Kita minta dulu, jangan langsung Allahu Akbar, oh langsung sikat semuanya, habis langsung makan satu piring, selesai langsung melaksanakan sholat maghrib. Tapi kita lupa doanya. Nah, ini kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala ini mendengar doa kita. Kesempatan kita bisa minta langsung sama Allah di waktu yang diijabahi oleh Allah. Habis buka puasa, habis minum segelas air atau seteguk air, terus kemudian doa dengan doa buka puasa, setelah itu kita doa sendiri dengan bahasa kita sendiri. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, doa dengan bahasa kita sendiri. Minta apapun boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi permintaan dari hamba-hambanya. Nah, di saat buka puasa ini waktu yang pas sekali. Cuma ya kalau di masyarakat kadangkala yuk ngabuburit bareng. Waktunya habis buat nyari makan. Dapat makan udah adzan maghrib, habis maghrib lupa sampai dengan sholat maghrib selesai. Coba kita rubah sedikit. Ketika pas ini kita belinya waktu buka, gak usah yang muluk-muluk. Toh ketika kita nanti masuk ke mulut kita, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke perut kita, baru seteguk air, kadangkala udah kenyang. Nah, saat-saat di mana sambil nunggu buka puasa ini kita gunakan untuk berdoa. Gak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit cukup untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita habis sholat nih teman-teman, biasakan kita untuk berdoa. Karena salah satu waktu diijabai doa-doa kita adalah setelah sholat fardu. Sholat 5 waktu.
Dari Abu Umamah, sungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Ini sudah disebutkan ada 2 poin. Malam yang terakhir, sepertiga malam terakhir, pertengahan malam yang akhir, dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadisnya hadis sahih menurut Syekh Al-Albani. Berarti kita biasakan. Kadangkala kita ketika habis sholat, Allahu Akbar, selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu zikir. Terus karena buru-buru langsung pergi, nggak doa. Atau malah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai langsung, jam berapa nih? Langsung pergi. Kenapa enggak kita sempatkan sebentar saja? Tidak usah lama-lama. 1 menit, 2 menit, kita mohon sebentar saja. Ini waktu dijabahi doa. Jangan sampai kita lewatkan. Rugi sekali. Yang selanjutnya, ini saat yang enggak biasa, yakni saat perang berkecamuk. Tapi kita enggak mengalami di Indonesia ya. Jadi kayaknya di skip aja. Ini perlu pembahasan yang mendalam. Tapi memang saat perang berkecamuk adalah saat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesaat pada hari Jumat. Nah, ini teman-teman. Ada sesaat pada hari Jumat di mana doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut beberapa ulama, salah satu saatnya itu adalah saat di mana antara khutbah 1 ke khutbah kedua. Singkat banget kan? Iya, dikit banget. Imam duduk. Baru selesai khutbah pertama, imam duduk. Mungkin beberapa detik. 10 detik, 15 detik. Terus imam udah berdiri lagi. Saat-saat yang tipis sekali. Saat di mana doa itu diijabahi. Tapi memang momen, namanya juga kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Momen itu belum tentu datang. Tapi ini Allah memberikan kesempatan momen setiap pekan. Setiap pekan kita punya momen minta sama Allah. Yakni di waktu Jumat. Salah satunya itu tadi, antara khutbah 1 ke khutbah yang kedua. Lalu yang selanjutnya ada nih. Pernah nggak teman-teman kayak gini? Kita tidur, sudah tidurnya pertama tadi ambil wudhu, habis itu kok kebetulan kita pas ingat, wah ada zikir tidur nih, zikir tidur, tertidurlah, tidur pulas, tiba-tiba tengah malam, entah setengah 1, entah jam setengah 2, bangun, nggak tahu, tiba-tiba bangun aja, langsung bangun. Nah, saat inilah dimana saat dikabulkan doanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana kita terbangun nggak sengaja bangun. Bukan karena kita niat, memang bangun kebiasaan niat. Dari kawan-kawan ada yang terbiasa bangun jam 2. Nah, itu berbeda nanti. Tapi ini kasusnya adalah nggak sengaja bangun, tiba-tiba bangun. Atau kalau kita pernah mengalami bangun di tengah malam, bangun langsung tiba-tiba tanpa ada rasa ngantuk. Nah, cuma kadangkala bangunnya kita mimpi buruk, nah, itu lupa doa, itu beda lagi ya. Tapi ini udah zikir, udah wudhu dulu sebelum tidur, terus bangun di tengah malam, itu saat dimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ini ada hadisnya. Jadi hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Yakni Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Jadi boleh kita minta urusan dunia, boleh juga.
lebih utama lagi kita meminta urusan akhirat. Jadi kalau pas nggak sengaja bangun, langsung kita ingat, oh ini saat yang dikabulkan doa kita, langsung minta sesuatu. Tapi kadang nggak bisa disengaja, namanya juga tidak sengaja. Dan kalau disengaja itu berarti menyengaja untuk bangun, memang sudah berniat di awal. Lalu yang selanjutnya antara azan dan iqomah. Kalau kita pas kegiatan sibuk-sibuknya, pas azan sama iqomah, antara azan sama iqomah, ini adalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Sempit juga waktunya. Kalau di masjid-masjid sekarang sudah dikasih timer 10 menit. Adzan kasih waktu 10 menit iqomah. Bahkan ada yang bunyi adzan, adzannya selesai sudah dikurangi 4 menit. Kemudian 6 menit kemudian iqomat. Sempit sekali waktunya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan momen ini, wah, kita kehilangan kesempatan emas, teman-teman. Kehilangan kesempatan emas kawan-kawan kita. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kemudian, oh iya ini ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Ini ada pada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Baihaqi. Dan ini hadisnya juga dikategorikan hadis sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kedelapan, ada nih, doa pada waktu sujud dalam sholat. Ini doa di mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat sujud, berarti setiap sholat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu-waktu yang luar biasa. Tapi kadang kita lupa sholatnya, udah sholatnya buru-buru, yang dipikir adalah kerjaan misalnya. Atau udah sholatnya buru-buru, yang dipikir kunciku tadi kemana? Kok gak ketemu-ketemu ya? Nanti pas giliran sholat ketemu. Kita kan sering kayak gitu. Kehilangan sesuatu, pas sholat keingat. Nah itu. Kita malah melupakan saat-saat di mana sujud itu adalah waktu di mana dikabulkan doa. Nah, ada lagi nih. Pernah nggak teman-teman? Ini alhamdulillah kita di Indonesia ini mendapatkan anugerah yang luar biasa berupa hujan. Kalau di tempat lain kayak di Arab jarang ada hujan. Di Indonesia hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap hari mungkin. Kalau masa-masa sedang musim hujan. Nah, saat kehujanan ini, apalagi di awal musim, hujan di awal musim, pas kehujanan juga, itu adalah saat dimana doa kita itu tidak ditolak oleh Allah. Ini juga ada hadisnya, yang artinya dua doa yang tidak pernah ditolak. Doa pada waktu adzan dan doa pada waktu kehujanan. Nah, jadi hujan-hujan itu anugerah teman-teman. Tapi kita kadang pas hujan ngeluh, hujan terus, nah hujan lagi, mendung-mendung, pas hujan, ayo ngiup-ngiup, nah, bahasa Jawanya gitu, ngiup-ngiup, apa, pas hujan, alah, pas hujan wae toh, nah, kita kebanyakan udah ngeluh, padahal saat hujan kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah itu kalau kita dalam posisi udah terlanjur saat itu kehujanan, sekalian aja doa. Pakai jas hujan. Tengah-tengah jas hujan, sekalian aja doa. Ini sahabat ada yang kayak gini. Saat turun hujan, langsung salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib langsung lari keluar terus hujan-hujanan. Kalau kita hujan-hujanan kayak bocah. Padahal para sahabat kalau turun hujan itu ada yang langsung hujan-hujanan kemudian berdoa kepada Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah juga pas turun hujan. Ketika turun hujan, Abu Bakar langsung memerintahkan anaknya. Wahai anakku, keluarkan pelana kuda, keluarkan barang-barang yang ada di rumah. Kasih ke tempat hujan, dihujan-hujankan. Biar apa? Biar dapat rahmat. Tapi kalau di sana kan hujannya jarang. Kalau di sini tiap hari hujan-hujanan terus ya
nanti beda. Hujan-hujanan terus ya sakit. Ya kita perlu melihat kondisi badan dan menjaga badan itu juga merupakan satu kewajiban. Yang selanjutnya, nah ini yang agak ngeri. Pada saat ajal tiba, udah mau ajal itu, kita udah tahu kalau bentar lagi kita akan dicabut nyawa kita. Nah itu saat-saat dimana dikabulkan doa. Cuma ya kadangkala kita ngeri. Udah bayangannya udah mau meninggal. Yang dipikirkan pasti yang lain. Tapi juga saya nggak tahu karena saya belum pernah mati. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, itulah waktu-waktu di mana dikabulkan doa. Apalagi di bulan Ramadan, oh sama satu lagi, malam Lailatul Qadar. Jelas ini, malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Dalilnya sudah hafal semua, surah Al-Qadar utuh. Silahkan nanti dibaca. Bahwa di sana ada khairum Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar khairun lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1000. Berapa tahun itu? Kira-kira kalau ada yang pernah ngitung, 80 tahun lebih. Sekali doanya dihitung kayak doa selama 80 tahun. Wah, apa enggak luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Sudah diberikan kebaikan. Maka yuk kawan-kawan, kita manfaatkan momen ini. Jangan sampai kita lewatkan. Apalagi di bulan Ramadan. Kita puasa, kita punya waktu untuk berbuka. Ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah luar biasa. Yuk bareng-bareng kawan-kawan kita laksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa minta kepada Allah. Karena Allah lah yang menurunkan karunia. Allah lah yang memberikan semuanya. Allah lah yang menghidupi kita. Allah yang memelihara kita semuanya. Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kalau kita tidak meminta kepada Allah dan merasa itu semua bagian dari usaha kita saja tanpa ingat kepada Allah, maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang zalim. A'udzubillahi min dzalik. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah doanya. Gak panjang ya, tapi memang itu supaya nanti kita semua tahu kapan waktu-waktu yang baik, kapan waktu yang pas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.